Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teladan dakwah Rasulullah SAW dengan cara ain al-rahmah dan menarik simpati dakwah. Sebelumnya, ain al-rahmah terdiri dari dua kata, yaitu ain dan al-rahmah. Ain artinya mata dan al-rahmah adalah rasa kasih sayang. Jadi ain al-rahmah adalah mata kasih sayang yang terus-menerus dan memancar kepada seorang dai atau seorang pendakwah bagi umatnya yang berbagai macam tingkah laku, perilaku maupun tindakan, agar seorang dai atau pendakwah itu dapat merubah seseorang yang sedang berbuat kemaksiatan. Seorang dai itu harus memiliki sifat dua, yaitu rasa kasih sayang dan berakhlakul karimah. Jika seorang dai memiliki dua sifat, yaitu yang pertama berakhlakul karimah dan memiliki rasa kasih sayang, maka seorang dai itu dapat mempunyai perasaan atau kepekaan dalam menyikapi seseorang. Hadirin rahimakumullah, bahwa ain al-rahmah itu memiliki lawan jenis, yaitu ain al-adawah. Ain al-adawah. Ain al-adawah ini artinya bahwa ain yaitu mata, al-adawah adalah kebencian atau permusuhan. Jadi ain al-adawah ini merupakan mata kebencian atau permusuhan dalam berdakwah. Sehingga dakwah ain al-adawah ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka akan menimbulkan permusuhan, kebencian sesama umat muslim, dan dapat merubah kegagalan dalam berdakwah. Dalam hadis, Imam Bukhari mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an itu berkata bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat seorang yang bernama Abdullah. Beliau ini mendapat gelar yaitu sebagai hamar atau kedelai. Nah, Abdullah ini itu merupakan seorang yang ahli maksiat. Setiap harinya dia itu berbuat maksiat dengan cara minum minuman keras dan memeras warga sekitar dan juga melukai masyarakat, sehingga Abdullah itu pernah dicambuk oleh Nabi Muhammad SAW, pernah dihukum oleh Nabi Muhammad saat dia melakukan kemaksiatannya itu, yaitu dengan minum minuman keras dan melukai atau memeras harta warga pada zaman itu, sehingga Abdullah pada saat itu melakukan lagi tindakan-tindakan itu, sehingga terdapat ain wis kae
Sik, kelalenain. Kelalen saro motor. Said di bisa nih. Diceritakan hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat seorang yang ahli maksiat, yaitu seorang Abdullah. Beliau itu mendapat gelar sebagai seseorang hamar atau seorang kedelai. Nah, Abdullah ini setiap harinya itu melakukan kemaksiatan, yaitu dengan minuman-minuman keras. Setelah itu Abdullah juga pernah dihukum cambuk oleh Nabi Muhammad SAW karena telah berbuat kemaksiatan. Sehingga pada waktu itu ada seorang yang melihat, yaitu warga sekitar pada zamannya itu melihat bahwa Abdullah itu mengulangi kembali perbuatan kemaksiatan, sehingga orang yang melihat itu berkata, ya Allah, laknatlah dia karena dia telah berbuat ulang kembali perbuatan yang tidak baik. Namun perkataan tersebut didengar oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad berkata, janganlah kamu melaknat sembarangan, karena orang yang berbuat kemaksiatan itu juga memiliki cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Saya juga mempunyai contoh atau dua ilustrasi seseorang yang melakukan kemaksiatan dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sehari-hari. Selain peristiwa hadis atau peristiwa Abdullah yang suka bermaksiat sebagai berikut. Inilah contohnya, ilustrasi gambarnya bisa dilihat. Ilustrasi tersebut, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan dua ilustrasi tersebut. Yang pertama itu adalah peristiwa orang yang terkena narkoba sehingga seorang tersebut dipenjara. Yang kedua adalah peristiwa seorang remaja yang melakukan minuman-minuman keras, terus kemudian zina sebagai itu. Nah, dari dua ilustrasi tersebut itu peristiwa yang sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Itu merupakan sebuah perbuatan yang tidak baik untuk kita teladani, seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslim tidak boleh melaknat langsung seseorang yang telah berbuat tidak baik. Sebelumnya, laknat itu artinya dalam bahasa Arab itu la'anah, artinya bermakna terhina karena dikutuk. Secara istilah, laknat itu dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari perbuatan kebaikan. Nabi Muhammad SAW itu melarang kita untuk berlaknat kepada seseorang yang telah melakukan kemaksiatan, apalagi melaknat orang yang masih berlumur dosa. Maka dari itu, dari peristiwa atau dari ilustrasi gambar tersebut,
yaitu ketika kita ada orang yang berbuat seperti itu, kita harus menegur dengan baik. Yang pertama yaitu menegur dengan baik, secara baik-baik, agar orang tersebut mau menerima nasihat kita. Yang kedua yaitu kita mendoakan semoga orang yang melakukan kemaksiatan itu mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita itu menegur secara bentak-bentak, tidak boleh kita langsung berlaknat langsung kepada orang yang bermaksiat. Karena apa? Jika kita seperti itu, maka seseorang yang melakukan kemaksiatan itu akan menjauhi kita, apalagi menjauhi agama Islam seperti itu. Maka pesan saya, pesan seorang dai atau pesan seorang pendakwah, apalagi kita sebagai seorang konselor, itu harus menegur secara baik-baik seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik atau bermaksiat, yaitu dengan cara seperti mendoakan baik-baik, mendoakan orang tersebut supaya mendapatkan hidayah rahmat Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menegur dengan baik-baik seperti itu. Mungkin itu saja pesan dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.